Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Hari ini Ibu berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi ini dari awal hingga akhir. Nah, seperti biasa sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa supaya kita mendapatkan pemahaman, supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari silakan ketua kelasnya, silakan bimbing berdoa dulu. Sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada hari ini berjalan lancar. Baiklah, sebelumnya didoakan dulu. Alia, hadir. Aura, Hadir. Khatijah, Hadir. sudah siap belajar? Ya. Selamat pagi. Baiklah, sekarang guru meminta kalian coba sebutkan barang-barang yang kalian butuhkan sebagai seorang pelajar. Pensil. Good job. Buku. Good job. Apa? garis. Nah, ingat ya, apa yang kalian ingat, barang yang kalian beli itu barang yang kalian butuhkan, bukan barang yang kalian inginkan. Ingat pesan dulu. Belilah barang yang kalian ingin, yang kalian butuhkan ya, bukan diinginkan. Kenapa? Apa alasannya? Agar lebih bermanfaat. Betul, good job. Kenapa kita tidak boleh membeli barang yang kita inginkan? Karena keinginan manusia itu tidak terbatas. Misalkan kalian sudah punya sepatu mereknya Adidas. Nah, ternyata ada keluar lagi produk sepatu yang baru lagi. Kalian padahal sepatu yang kalian pakai masih baru, masih bagus. Kalian pengen lagi, beli lagi. Nah, itu bermanfaat tidak itu? Jadi ingat pesan dulu, belilah barang yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Pintar, good job. Nah, pembelajaran hari ini tujuannya yang pertama kalian bisa mengartikan pengertian produksi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa memahami tujuan kegiatan produksi. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi faktor-faktor dari kegiatan produksi itu sendiri. Paham ya, Nak ya? Nah, di situ juga nanti waktu ada kegiatan pembelajaran ini ada asesmen yang guru nilai, yaitu proses pembelajaran yang guru nilai. Yang pertama tadi asesmen spiritual, yaitu bagaimana sikap kalian bersama kelompok, saling menghargai, tidak bicara sendiri waktu proses pembelajaran diskusi. Nah, itu ya. Terus yang kedua itu aktifan kalian waktu kegiatan pembelajaran yang kedua. Nah, sudah siap belajar? Ya. Sekarang perhatikan di sini Bu Guru punya sebuah gambar. Nah, ini gambar yang pertama. Ya. Apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Mobil depannya apa mobilnya? Busa. Nah, kegiatan apa yang sedang berlangsung pada proses ini? Produksi. Good job. Gambar yang kedua. Nah, itu apa itu? Kegiatan apa itu? Bagaimana proses produksinya? Coba ceritakan, siapa dari tangan? Jahit baju. Prosesnya bagaimana? Ayo. Mengubah benang menjadi selai. Nah, mengubah benang menjadi selai kain, terus sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Pada tahap ini, adik-adik sebelumnya bukunya di belakang dulu ya, belum pasang buku. Ayo, belum paketnya dikeluarkan. Nah, Bu Guru meminta kalian membentuk suatu kelompok diskusi, ya. Nah, aturan mainnya setiap anak akan maju mengambil nomor
Sudah siap kita mulai pembelajarannya? Ya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Bu Guru mempunyai video pembelajaran tentang tema kita kali ini. Kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi, khususnya di bidang produksi ya. Sama disimak ya videonya. Sudah ya. Kali ini kita belajar tentang produksi. Apa itu produksi? Ayo siapa yang bisa? Kalian betul sudah menyaksikan apa video pembelajaran tentang kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan Ekonomi yang menghasilkan yang menghasilkan atau meningkatkan nilai guna ya. Nilai guna barang dan jasa, barang atau jasa. Nah, nilai guna ini setiap benda itu berbeda-beda. Nilai guna ini ada 4 macamnya, itu ada 4 nilai guna dari benda. Yang pertama nilai guna bentuk ya. Terus yang kedua nilai guna tempat. Yang ketiga nilai guna waktu. Dan keempat nilai guna kepemilikan. Nah, sekarang kita jelaskan dulu. Nilai guna bentuk. Suatu barang akan lebih berguna jika bentuknya mengalami perubahan. Contohnya tadi dilihat TP ya, kacang kedelai. Kacang kedelai harganya misalkan belinya harganya 5.000 1 kilo. Nah, itu kurang bermanfaat, kurang berguna. Kenapa? Kurang bentuknya kurang menarik. Nah, jadi harganya dijual murah. Setelah kita olah menjadi tempe, tahu ataupun susu kedelai akan lebih mahal harganya. Itu yang pertama. Untuk nilai guna tempat, suatu barang akan mengalami penggunaan yang lebih berguna apabila tempatnya berpindah. Contohnya, ya apa? Coba sebutkan nilai guna tempat. Contohnya pasir sayang, pasir. Nah, pasir kan kawan-kawannya kan ada di sungai, ya. Pasir harganya mesti murah kalau di situ, kurang berguna. Tapi kalau pasir sudah dibawa ke toko bangunan akan lebih bermanfaat dan lebih mahal harganya. Yang ketiga, nilai guna waktu. Apa tadi contohnya? Kayu. Kenapa kayu? Ada apa dengan kayu? Lebih bermanfaat saat digunakan pada waktu hujan. Nah, yang keempat, nilai guna kepemilikan. Yo, apa contohnya? Contohnya sepatu bola. Ya, sepatu bola dijual di toko, dijual di matahari. Itu belum bermanfaat. Kenapa? Karena belum ada yang memilikinya. Nah, misalkan sepatu itu dibeli oleh pemain sepak bola, otomatis akan memiliki nilai guna yang sangat tinggi. Nah, itu dari nilai guna dari benda-benda yang ada ya. Nilai guna suatu benda yang satu dengan benda yang lain itu berbeda. Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuan dari produksi ini? menghasilkan Yo, tujuan produksi pertama meningkatkan meningkatkan nilai guna. nilai guna suatu barang. Pintar, good job. Terus apa lagi? Terus yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi mereka tidak mempunyai keterampilan. Dengan tanpa keterampilan pun mereka bisa melakukan kegiatan yang mereka lakukan. Contohnya, pintar. Terus tukang sapu, tukang sampah. Mereka tidak membutuhkan pendidikan khusus. Nah, seperti itu ya. Sekarang Kakak
besar. Itu adalah jiwanya, berarti ya jiwa anaknya seorang itu dia bisa tidak mengelola perusahaan ini. Seperti itu. Bisa tidak misalkan sebuah perusahaan kafe dikelola oleh Budi, mampu tidak Budi mengembangkan perusahaan kafe ini? Bisa tidak perusahaan kafe ini menghasilkan laba yang besar? Seperti itu namanya kewirausahaan. Paham ya adik-adik? Ya. Ada yang perlu ditanyakan? Ada? Nggak ada. Nah, kalau sudah paham tentang pengertian dari kegiatan produksi ini, guru sekarang akan memberikan tugas buat kalian. Di mana tugas ini kalian kerjakan secara kelompok. Guru lihat nanti aktivitasnya yang aktif atau tidak, nanti dinilai secara langsung. Di sini ada 2 bentuk gambar kerja. Jadi setiap kelompok nanti guru diadakan gambar kerjanya, ya. Satu kelompok mendapatkan 2 lembar kerja. Kalian kerjakan semuanya, dua-duanya. Nanti guru tunjuk, misalkan di sini kelompok apa? Produsen ya. Kelompok produsen mengerjakan presentasi lembar kerja yang pertama. Nanti itu seperti itu ditentukan sama guru. Namanya ditulis. Nama? Ya. Yuk, bekerja sama. Nah, ada yang mencari jawabannya di sini di buku. Kalau ada yang bawa HP tidak apa-apa, dicari di Google tidak apa-apa. Yang ini ya, ini kan kalian pahami dulu tentang hidroponik. Hidroponik itu kan menanam tanaman tanpa tanam. Itu apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan menanam hidroponik itu? Nah, itu tulis sudah gitu ya. Ayo di sini ya. Di sini perhatikan dulu, ini kan ingin menanam menanam polyrote ya. Caranya menanamkan dengan sistem hidroponik. Sistem hidroponik itu kalian pahami dulu. Hidroponik itu apa? Sayuran di barang-barang biasa Tanpa membutuhkan tanah. Ya, hidroponik itu ada bolongan ada tanahnya. Waktu apa ya? Faktornya apa saja yang membutuhkan tanah kayak hidroponik itu? Pajan gitu kan? Ya. Terus apa lagi? Terus cuma butuh pipa. Ayo ada kerja sama semua di kelompoknya. Apa? Mesin ya. Dari ini datang. Oke, medianya untuk menanam ini hidroponik ini namanya rotor. Nah, ini faktor apa saja yang dibutuhkan ahli untuk bisa melakukan sistem tanam hidroponik ini? Kalian uraikan, berdasarkan. Ayo dibagi, pelannya dibagi. Ada yang nyari di buku, ada yang nyari di HP, yang bawa HP tidak apa-apa, silakan. Ayo. Ayo.
Sudah semua? Sudah semuanya tugasnya? Sudah? Sudah. Kurang dikit? Nah, berarti untuk tahap selanjutnya yaitu mempresentasikan. Setiap kelompok, masing-masing kelompok sudah lagi maju mempresentasikan hasil dari pengamatan satu kelompok kalian itu ya. Nanti mempresentasikan kelompok yang lain nanti bisa bertanya kepada kelompok yang di depan. Ya, jadi harus ada semuanya ada umpan balik ya, ada diskusi tanya jawab. Jangan ditanya Ayo. Oke, ayo. Ayo. Siap. Ayo yang lain yang perhatiannya yang lain, kelompok yang lain perhatikan temannya akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Iya. Hasil dari lembar kerja siswa 1 yang pertama itu adalah produksi. Ya. Ini gambarnya mobil rusak diperbaiki menjadi baru sehingga mempunyai harga jual yang tinggi. Yang nomor 2 itu adalah kegiatan produsen atau konveksi. Dari industri penjahit, bahan-bahan yang digunakan adalah faktor-faktornya. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok apa itu konsumen ya. Kelompok konsumen mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya. Silakan. Gimana? Enggak. Apakah ada yang bertanya? Ada. Sudah? Ya. Puas dengan jawaban dan hasil diskusi Wah. dari Bapak? Pas. Ya, tepuk tangan buat kelompok konsumen. Hidroponik adalah sistem menanam tanaman tanpa menggunakan tanah. Faktor alam, air, tanah, sinar matahari dan bibit tanaman. Sudah? Cukup? Ayo kelompok lain, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah puas dengan hasil diskusi yang mereka lakukan? Sangat kuat. Perasaannya apa? Hasil diskusinya hampir sama semua ya? Jawabannya hampir sama ya? Ya, terus pasti kan ada jawaban lain. Nanti kalau butuh tambahkan pasti ada itu. Yang faktor itu faktornya itu lebih banyak itu. Sudah itu hasil diskusi? Yang lain? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Ada ya. Tepuk tangan buat kelompok ketiga. Terakhir kelompok ketiga, ayo. Ayo, ini adalah kelompok terakhir, kelompok produsen yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan dari kelompok produsen. Gambar kerja 1, gambar kerja siswa 1. Gambar 1, sebuah bodi mobil yang belum sempurna dan harus disempurnakan melalui proses produksi. Gambar 2, seorang produsen yang melakukan produksi yang menghasilkan barang, contoh baju untuk dipakai atau digunakan. Komponen yang dibutuhkan dalam menanam sayur dalam sistem hidroponik. Yang pertama hidroponik. Sekarang kita bahas bersama-sama tentang hasil dari pengamatan masing-masing kelompok. Begitu lihat, hampir semuanya itu jawabannya mirip-mirip. Nah, ya. Ya. Sekarang kita bahas bersama. Dari lembar kerja siswa yang pertama, amatilah gambar tersebut. Di situ ada 2 gambar ya. Yang pertama
pabriknya agar mempunyai menjadi produk yang baru dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Dari hasil diskusi tadi kita dapat menyimpulkan. Yuk, apa yang bisa kalian simpulkan dari hasil diskusi kita tadi? Dari 3 kelompok yang sudah maju, apa sih kesimpulannya hari ini? Yuk, kesimpulannya dari hasil penelitian ini bahwa faktor-faktor produksi sangat digunakan untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Dan keempat faktor produksi ini sangat saling berhubungan, tidak bisa dipecah salah satunya. Misalkan kalian punya jiwa kewirausahaan, sudah ada faktor alam, sudah punya ya. Faktor modal, tinggal faktor modal yang belum kalian punya. Bisa nggak berjalan? Bisa nggak berjalan? Ada deh. Nggak bisa. Kenapa? Saling berhubungan. Misalkan kalian sudah punya jiwa kewirausahaan ya seperti tadi, tapi modalnya tanahnya sudah ada, punya apa namanya dari faktor alam sudah ada, tapi kalian tidak mempunyai modal, tidak akan terlaksana seperti itu. Contohnya kita bersama, kita mempunyai satu kelompok, kita punya ide akan membuat perusahaan tempe atau paling tidak susu kedelai. Nah, kita sudah punya kedelainya, kita tanam sendiri, sudah ada kedelainya, tapi kita tidak punya mesinnya untuk mengolah kedelainya menjadi susu. Apakah bisa terlaksana? Tidak. Jadi faktor-faktor produksi antara faktor yang satu dan yang lainnya saling berhubungan. Ya. Hari ini yang mendapatkan ongkos terbanyak dari guru yang mendapatkan jumlah 4 kelompoknya produksi. Yang paling mantap di sini kelompok produksi. Hebat. Jangan buat kelompok produksi yang lain.
Jam setengah 12. Berarti ini tugasnya ini kalian bawa pulang, nanti pertemuan lagi dikumpulkan ya. Telepon wes, Pak, sambung Sik, wes. sik, iya.